Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya. Sobat-sobat, apakah ini sebuah kesengajaan atau ketidaktahuan? Karena menyamakan yang mereka sebut Salafi Wahabi dengan Khawarij. Bahkan ada salah satu channel yang mengatakan Salafi Wahabi Neo Khawarij. Ya, karena Khawarij yang dipimpin oleh Muhammad Abdul Wahab bin Rustum itu sangat berbeda dengan Salafi Wahabi yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dari penyebutannya saja sebenarnya sudah keliru, karena sebutan Wahabi itu diambil dari nama ayahnya, yaitu Abdul Wahab. Sementara yang mempelopori gerakan Salafi atau Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya menamakan gerakannya adalah gerakan Tauhid, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, sementara Khawarij itu ada beberapa sifat yang sangat berbeda dengan Salafi Wahabi. Antara lain mengkafirkan, berlebihan dalam beribadah. Sementara Salafi Wahabi beribadah sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, tidak berlebihan. Nah, ini kan sering dikaburkan. Yang mereka sematkan kepada Salafi Wahabi itu sebenarnya sifat-sifat Khawarij. Perilaku orang Khawarij. Nah, makanya apakah ini sebuah kesengajaan atau ketidaktahuan mereka bahwa Khawarij dan Salafi Wahabi itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, makanya saya katakan channel yang salah paham ini seperti maling teriak maling. Nah, cobalah kita simak dulu sobat-sobat, bagaimana dia menyematkan sifat Khawarij kepada Salafi Wahabi, dan ini salah alamat. Nah, kita dengarkan dulu sobat-sobat. Ini kita akan membahas tentang munculnya kelompok Khawarij modern atau yang kita sebut dengan Neo Khawarij, kelompok yang menyempal dari ajaran Islam, di mana kelompok ini adalah kelompok minoritas. Dan kelompok ini adalah kelompok yang sangat ekstrim, kelompok yang sangat radikal, kelompok takfiri. Mereka gampang untuk mengkafirkan sesama umat Islam. Tabdi'i, yaitu gampang untuk menuduh bid'ah kepada sesama umat Islam yang lainnya, hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena perbedaan referensi ulamanya, sehingga mereka
tuduh sebagai ahli bid'ah. Nah, ini sering muncul di antara kita, di tengah-tengah kita ini banyak sekali suka menuduh bid'ah, menuduh sesat dan sebagainya kepada sesama umat Islam. Padahal mereka ini adalah kelompok yang sangat minim referensinya, sangat sedikit sekali referensinya. Ya, ulama yang menjadi panutan mereka ini tidak ada, hanya secuil saja. Tapi karena sedikit ilmu yang mereka miliki, sehingga secara serampangan menuduh umat Islam yang di luar dari kelompok mereka ini mereka tuduh sebagai sesat, ahli bid'ah, kafir dan sebagainya. Kelompok neo Khawarij atau Khawarij modern, Khawarij gaya baru ini apa yang kita sebut sebagai kelompok Salafi Wahabi. Faktanya adalah Wahabi, tapi mereka mengaku sebagai Salafi. Kenapa mereka suka mengaku sebagai Salafi dan paling tidak suka disebut Wahabi? Karena mereka tahu mereka ingin menutup kebohongan jejak kelam mereka sejak zaman dahulu. Nah, sehingga mereka mengaku sebagai Salafi. Mereka akan marah jika dikatakan sebagai Wahabi. Padahal kita tahu secara maknawi Wahabi ini sebenarnya dari bahasa Arab itu kan. Tapi mereka merasa risih, mereka takut kejahatan mereka di masa lalu, munculnya golongan mereka ini akan diketahui oleh umat Islam. Makanya mereka enggan disebut sebagai Wahabi, karena begitu buruknya image kata-kata Wahabi ini sebagai penanda dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kejahatan mereka, kesesatan mereka, dan kejamnya mereka kepada sesama umat Islam. Dan ini video berikutnya adalah merespon dari apa yang disampaikan video yang pertama tadi, sobat-sobat. Jamaah, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij. Akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan. Orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya, dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Ya, kita pelan-pelan memahamkan orang. Jadi jelaskan sobat-sobat. Ya, mereka salah alamat. Saya tidak tahu kan. Tadi saya katakan, apakah ini kesengajaan atau ketidaktahuan mereka. Ya. Tetapi sepertinya ini sebuah kesengajaan. Ya, untuk memberi cap negatif, cap buruk, gerakan Salafi yang mereka sebut Wahabi, gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat. Ya, dan lagi, seandainya Salafi Wahabi ini aliran sesat, aliran yang menyimpang, MUI saja sudah mengatakan Salafi Wahabi itu bukan aliran sesat. Nah, siapa yang mau kita percaya? Channel yang mengatakan Salafi Wahabi sesat atau MUI? Yang kita tahu MUI itu terdiri dari berbagai golongan golongan umat Islam yang ada di negeri kita ini. Dan mereka sepakat, mereka mengatakan Salafi Wahabi tidak sesat. Nah, kalau Khawarij benar, itu sesat. Karena sifat-sifat mereka.
Ya, salah satunya mengkafirkan, berlebihan dalam beribadah. Ya. Nah, akhirnya kan karena berlebihan dalam beribadah melakukan yang sebenarnya bukan dari ajaran Islam. Misalnya tawasul yang berlebihan, yang akhirnya meminta kepada kuburan, itu kan berlebihan. Ya. Nah, jadi sebenarnya siapa yang lebih dekat dengan Khawarij? Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.